Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TVRI Jawa Barat dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali dokter kita TVRI Jawa Barat hadir di hadapan Anda bersama saya Dahlia Rineva. Pemirsa, seperti biasa selama kurang lebih 60 menit ke depan kami akan berbagi informasi kesehatan bagi Anda. Berbicara masalah COVID-19 atau virus corona rasanya masih menyita perhatian di berbagai belahan dunia, tak terkecuali di Indonesia. Hingga saat ini update terbaru yang saya miliki bahwa pasien positif COVID-19 di Indonesia hingga hari Minggu kemarin mencapai 4.241, kemudian pasien sembuh 359 orang dan pasien meninggal dunia 373. Terus meningkatnya jumlah pasien positif COVID-19 tentu saja berbanding lurus dengan terus meningkatnya permintaan alat pelindung diri atau APD. Hal tersebut selaras dengan tema kita pada pagi hari ini di dokter kita pemirsa, yaitu alat pelindung diri dalam rangka pencegahan COVID-19 yang akan nanti dijelaskan oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Sudah ada Dr. Riyadi, spesialis anak konsultan magister kesehatan di studio TVRI. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Dahlia. Ya. Baik. Pemirsa, nanti pada segmen 2 kami juga akan mengajak Anda untuk berinteraktif bersama kami melalui dua line interaktif kami di 5406677 atau di 0225408877 bagi Anda yang berada di luar Bandung. Anda juga dapat mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di nomor 081230313122. Tayangan ini juga dapat Anda saksikan melalui live streaming di www.tvrijabar.co.id dan juga melalui kanal YouTube kami di TVRI Jawa Barat. Dokter, langsung saja kita bahas mengenai tema kita pada pagi hari ini, APD atau alat pelindung diri. Untuk permulaan mungkin dokter bisa menjelaskan definisi dari APD itu sendiri seperti apa, dokter? Oke, baik Mbak Dahlia. Jadi saya coba jelaskan ya. Jadi APD ya alat pelindung diri ya. Jadi sebetulnya secara definisi adalah alat yang memang dibuat untuk menghalangi dari paparan zat. Zatnya bisa cair, padat, udara, dengan tujuan untuk melindungi pemakainya dari cedera, kemungkinan terpapar penyakit atau infeksi. Jadi kalau kita lihat sebetulnya APD ini tidak murni untuk medis. Alat pelindung diri ini bahkan kalau kita lihat untuk semua jenis pekerjaan memiliki alat pelindung diri masing-masing. Cuma untuk infeksi yang ramai sekarang ini yang mengenai corona ini ya, memang kita mungkin lebih spesifik nanti bicara mengenai alat pelindung diri medis. Nah, ada beberapa perbedaan mungkin yang harus terpenuhi untuk alat pelindung diri medis. Salah satu yang kita persyaratan yang kita harapkan dari alat pelindung diri itu adalah dia mampu mereduksi kemungkinan kita terpapar oleh penyakit. Nah, alat pelindung diri sendiri itu apa sih yang diharapkan, yang kita inginkan dari alat pelindung diri itu? Tentu syarat pertama bisa melindungi pemakai. Yang kedua, tentu harus aman juga untuk pemakai. Jangan sampai alat pelindung diri yang kita gunakan malah berbahaya buat diri pemakai itu sendiri. Yang ketiga, kita harapkan alat pelindung diri itu tidak membatasi pergerakan. Karena kan fungsinya untuk melindungi, tapi kita tetap harus melakukan yang harus kita lakukan sebagai tenaga medis. Untuk melakukan tindakan medis, melakukan perawatan. Kalau memang alat pelindung dirinya malah mengganggu pergerakan kita, itu lebih berbahaya. Kemudian yang penting juga alatnya ini harus fleksibel, apakah baik yang digunakan sekali pakai single use ataupun yang bisa digunakan reusable atau disposable atau reusable. Nah, itu harus terpenuhi untuk alat pelindung diri. Secara umum sih itu. Seperti itu ya. Jenis-jenisnya kalau untuk alat pelindung diri medis ini ada beberapa, nanti mungkin kita jelaskan ya. Baik, dokter, tadi dokter mungkin dari segi medis ya dok ya, ini alat pelindung diri untuk tenaga medis, tapi tidak sedikit juga banyak masyarakat saat ini yang sudah mulai menggunakan alat pelindung diri. Nah, sebenarnya alat pelindung diri untuk masyarakat atau yang sewajarnya digunakan oleh masyarakat yang bukan tenaga medis atau non tenaga medis, itu alat pelindung diri yang seperti apa dok? Ya, terima kasih Mbak Dahlia. Jadi memang kita lihat dulu nih ceritanya, memang kalau data yang kita dapat ini dengan sangat meningkatnya kejadian COVID-19 ini, per bulannya itu bisa memerlukan alat pelindung diri. Data yang kita dapat tuh hampir 80 juta sebulannya kita perlu alat pelindung diri fisik jumlahnya. Sementara sarung tangan sendiri juga bisa sampai 60 juta per bulan yang diperlukan. Itu tidak hanya untuk tenaga medis ya? Ya, itu yang secara total diperlukan. Nah, oleh karena itu, karena tingginya permintaan itu, makanya kita harapkan alat pelindung diri medis ini
kita simpanlah untuk tenaga medis kita. Untuk masyarakat awam, apa yang bisa kita lakukan? Tentu tetap yang pertama, yang paling penting adalah physical distancing, social distancing, menjaga jarak. Kalau terpaksa harus keluar dari rumah, harus bepergian ke tempat di luar yang ada orang lain, yang sampai saat ini memang disarankan adalah menggunakan masker. Kenapa kita harus masker saja, Dok? Untuk saat ini penggunaan masker harus disertai, tentu kalau kita tahu penularan daripada COVID-19 ini adalah bisa melalui kontak. Kontak itu maksudnya kita memegang benda yang memang terdapat virus tersebut, atau kita terkena virus tersebut yang berbentuk cipratan, bisa cipratan ludah, yang bisa droplet itu droplet ya, kita bilangnya. Nah, jadi terbaru ada info, Dok, bahwa sekarang sudah bermutasi, bahwa airborne juga bisa kalau untuk menyebabkan penularan. airborne sampai saat ini belum ada yang mengatakan seperti itu. Literatur atau jurnal-jurnal yang kita baca memang saat ini dikatakan jika si virus ini keluar dari tubuh kita dalam bentuk batuk, pilek yang cukup kuat hembusannya, batuk pileknya, dia bisa bertahan memang di udara. Beberapa penelitian mengatakan bisa sampai 3 jam, ada beberapa yang lebih. Tapi tetap prinsip utamanya yang memang sudah jelas adalah melalui kontak dan droplet. Jadi berarti penularan seperti itu apa yang harus kita lakukan untuk menghindari supaya dia tidak masuk ke dalam saluran nafas kita? Masker. Kalau untuk masker sendiri nih, masker, Dok ya. ya. Kan ada berbagai macam masker, Dok ya. Ada yang warnanya putih, ada yang Ya. warnanya hijau, Betul. kemudian sekarang sudah mulai banyak sekali yang menjual masker dari berbahan kain gitu, ya. Dok ya. Oke. Nah, itu yang idealnya yang bisa memang menangkal dari droplet tersebut, masker yang seperti apa? Ya, baik. Jadi tadi mungkin saya tambahkan sedikit. Selain masker, tentu yang paling penting adalah menjaga kebersihan tangan. Karena tadi sebetulnya yang malah lebih sering adalah kontak nih, kontak. Jadi tangan kita tidak sengaja memegang benda yang ada virus tersebut. Termasuk yang juga berbahaya adalah memegang bagian depan masker. Itu yang penting. Makanya tetap kalau untuk pencegahan infeksi untuk COVID ini, yang pertama adalah menjaga kebersihan tangan. Yang kedua, menggunakan masker. Tentu kalau melihat ukuran daripada virus ini sendiri, dia cukup kecil. Ukurannya tuh mikron, sangat kecil sebetulnya. Apalagi kalau dia terbawa oleh batuk atau bersin, dia bisa menjadi bentuk yang lebih kecil lagi, atau kalau kita melakukan manipulasi atau kita melakukan tindakan medis kepada pasien, bisa menyebabkan bentuk yang lebih kecil lagi. Nah, jika bentuk seperti itu, tentu kita perlu masker yang mampu mereduksi partikel udara. Nah, jadi kalau kita di rumah sakit yang merawat pasien langsung, melakukan tindakan medis, memang kita harus menggunakan masker yang N95, ada namanya. Jadi dia mereduksi 95% partikel udara. Jadi itu dia bisa menahan sampai ukuran sekecilnya 0,3 mikron, itu bisa tertahan. Nah, tapi kalau yang tidak ada tindakan-tindakan yang mungkin menyebabkan terjadinya droplet berukuran kecil, masker bedah. Nah, masker bedah itu fungsinya cukup baik sebetulnya. Tidak hanya untuk mencegah supaya si virus itu masuk ke dalam tubuh kita, tapi yang utama, kenapa kita sarankan penggunaan masker bedah digunakan oleh orang yang sakit. Nah, jadi kalau di luar medis, yang kita sarankan orang masyarakat awam yang menggunakan masker bedah jika dia batuk pilek. Kenapa? Karena kalau kita lihat masker bedah itu ada warnanya. Kalau kita lihat ya, warnanya bisa bermacam-macam. Ada yang biru, ada yang pink, ada yang hijau, seperti itu. Nah, biasanya lapisan yang lebih berwarna, yang lebih warnanya lebih jelas, itu adalah lapisan luar. Tapi yang paling bagus kita lihat itu adalah kawatnya juga. Biasanya suka ada lapisan kawatnya di bagian itu, di bagian atas. Nah, kawat itu di hidung ya? Di hidung. Nah, makanya jadi kalau ada kawat itu pasti bagian atas. Tentu dia akan memengaruhi posisi dari si masker itu, mana depan, mana belakang. Nah, ini juga meluruskan info hoax nih, Dok. Banyak sekali yang mengatakan bahwa pemakaian masker itu kalau tidak sakit dibalik. Jangan. Yang putih di luar, yang hijau di dalam. Kalau yang sakit baru yang hijau di luar, dan salah ya, Dok ya? Tentu itu kurang tepat. Jadi memang pemakaian masker itu harus sesuai fungsinya. Bukan merubah, tapi fungsi dari masker itu kita harus pakai, dia akan berfungsi baik jika kita gunakan tepat. Tepat dengan dalam arti apa? Satu, maskernya sebelum kita pakai kita periksa dulu. Ada bagian yang terlubang atau tidak, ada bagian yang tidak terpasang dengan baik atau tidak. Nah, sebelum memakai masker cuci tangan, tetap.
karena justru tangan kita yang bisa jadi sumber menulari masker tersebut pada saat memakai. Boleh Nah, jadi di tangan sudah ada mungkin ya betul, bakteri atau jadi virusnya. ya, betul. Jadi jangan lupa Memegang masker ya sama saja ya, ya, Dok ya. yang pertama tetap hand hygiene, kebersihan tangan. Hand hygiene dulu, setelah hand hygiene kita periksa masker kita baik atau tidak. Kemudian kita gunakan. Kenapa ada lapisan luar, lapisan dalam? Beda fungsi. Kalau bagian dalam yang biasanya lebih terang warnanya, dia absorben. Jadi kalau kita batuk, kita pilek, terabsorb oleh si virus tersebut. Jadi tidak keluar. Nah, itu yang kita harapkan kan, fungsi si masker ini supaya mencegah kita jangan menularkan orang lain. Lapisan luar itu water resistant. Makanya masker yang baik itu, masker bedah yang baik itu dia 3 lapis. Dia water resistant. Apa gunanya? Jadi kalau ada orang batuk, orang bersin, jaraknya kurang dari 1 meter dari kita, kalau dia terkena di masker kita, Tidak menyerap ya. water resistant. Water resist, Nah, ya. jadi tidak menekan. Cuma berarti memang masker ini bagian depan adalah bagian yang tentu tidak bersih. Makanya pada saat melepas pun harus diingat jangan memegang bagian depan masker. Nah, itu dia. Jadi itu harus melepas bagian talinya mungkin, Dok. Ya, talinya saja yang dipegang bagian belakang. Jadi prinsipnya yang kotor harus dengan kotor, bersih dengan bersih. Kita anggap bagian belakang itu adalah bagian yang bersih karena tidak terpapar oleh virus dari depan. Jadi melepasnya juga harus baik karena prinsip dari APD adalah satu, harus menggunakan sesuai indikasi, memakainya harus tepat, melepasnya harus tepat, membuangnya harus tepat. Kadang-kadang kita hanya berpikir bahwa masker atau alat pelindung diri itu baik itu adalah kalau kita pakai, padahal risiko terinfeksi itu sangat tinggi justru pada saat kita melepaskan atau jika kita tidak membuang pada tempatnya. Nah, ini Seperti informasi itu. yang sangat menarik tentunya ya. Nanti kita akan bedah juga pemirsa lebih dalam lagi bagaimana cara melepaskan alat pelindung diri satu persatu yang dilakukan oleh tenaga medis setiap harinya begitu betul. agar terhindar atau tidak terpapar COVID-19 begitu ya, Dok. Betul. Nah, Dok, ini mengingat banyak sekali masyarakat yang juga menggunakan masker warna hijau begitu atau masker bedah gitu ya, Dok ya. Saya juga termasuk pengguna. Dan sekarang kan belakangan ini sudah mulai sulit didapat, Dok. Baik itu di toko obat manapun begitu ataupun di swalayan agak sulit. Sehingga tidak sedikit dari kami yang juga menggunakannya lagi gitu ya, reuse untuk kedua kali, ketiga kali begitu, Dok. Nah, itu dengan menyemprotkan antiseptik lah bisa dikatakan seperti itu dengan tujuan membunuh bakteri maksudnya agar bisa digunakan kembali. Itu efektif atau tidak, Dok? Tidak ya, jadi secara prinsip memang masker bedah itu adalah untuk sekali pakai. Bahkan kalau kita menggunakan sendiri dan bagian dalamnya sudah basah, harus kita buang. Secara umum maksimal itu masker bedah itu bisa kita gunakan 8 jam. Setelah 8 jam itu harus dibuang. Hanya 8 jam, 8 Dok? jam, betul. Tidak Apalagi bisa kalau kita 24 hours, Dok? Enggak, kalau kita pakai terus-menerus itu 8 jam itu pasti bagian dalamnya sudah mulai lembab, sudah mulai basah. Secara tidak sadar pasti ada droplet, ada percikan dari air liur kita yang keluar pada saat kita berbicara. Jadi 8 jam. Tapi kalau dia sudah kotor, dia sudah terasa basah, harus lebih cepat dibuang. Seperti itu kalau masker bedah. Dan memang saat ini ya itu tadi kembali lagi karena memang keperluannya sangat tinggi. Betul. Jadi Sementara, memang sebaiknya tidak kita ada begitu. kita simpan untuk tenaga medis kita atau jika masyarakat awam tapi yang sakit itu boleh dipertimbangkan menggunakan masker bedah. Tapi kalau diri kita sehat, gunakanlah masker biasa cukup, masker kain. Sekarang banyak sekali panduan bagaimana membuat masker kain secara mandiri. Betul, tentu saja ada standarnya, Dok ya, dalam pembuatan masker kain atau juga penggunaan masker kain. Masker kain ini yang bagus yang seperti apa? Nah, sebetulnya secara umum kita harapkan gini, karena memang secara prinsip paling baik yang tadi masker N95 untuk tenaga medis, masker bedah. Masker kain ini kalau kita lihat dia untuk mereduksi, mengurangi paparan daripada virus itu sebenarnya sangat rendah sekali. Kalau untuk bakteri, untuk serbuk sari ya bisa, tapi kita bilang better mice dan none, daripada tidak sama sekali lebih baik kita menggunakan masker. Tapi ingat, bukan berarti kalau kita menggunakan masker jadi kita bisa keluar dari rumah. Tetap yang pertama paling aman adalah Stay at home. Stay at home. Physical distancing atau Stay at social home, distancing. Ya. hand hygiene. Ya, hand hygiene The betul. most important ya, Dok. Ya, makanya jadi itu sebetulnya juga kenapa kalau di luar negeri juga masih jadi pro kontra penggunaan masker kain, walaupun sekarang Organisasi Kesehatan Dunia mulai menyarankan penggunaan masker kain karena short supply dan juga untuk melindungi, tapi masih jadi pro kontra. Kenapa? Dikhawatirkan
akan terjadi perubahan persepsi. Kalau sudah pakai masker berarti aman untuk keluar. Padahal tetap. Tapi daya lindungnya berapa persen, Dok? Nah, daya lindungnya sebetulnya kalau penggunaan masker itu lebih, tadi kalau prinsip masker bedah kan mencegah supaya kita jangan menularkan orang lain karena ada absorbennya bagian dalam. Nah, masker kain juga sama sebetulnya. Kalau kita pakai, kita itu berarti melindungi orang lain. Supaya kalau kita ada batuk, ada pilek, ada droplet, itu tertahan di masker kita. Nah, makanya diharapkan semua orang. Jadi sebenarnya kita melindungi orang lain dari diri kita. Kalau untuk melindungi virus itu supaya tidak masuk ke dalam tubuh kita sebetulnya sangat minimal kegunaannya kalau masker kain. Tapi kalau setiap orang menggunakan masker kain, berarti tertutup kan? Hidung, tenggorokan dia tertutup. Jadi mulut dia tertutup. Jadi droplet sama kalau pilek, kalau bersin itu tertahan di masker. Makanya diharapkan masker kain itu semakin tebal, semakin baik sebetulnya untuk melindungi. Jadi bahan dari misalnya dari wool atau apa, itu diharapkan lebih berguna dibanding kalau yang tipis. Kalau tipis misalnya cuma pakai scarf atau cuma pakai selendang, itu sangat tipis. Jadi kemungkinan besar kalau kita bersin, kita batuk, masih ada sebagian yang keluar selir kita. Jadi ya mungkin standarnya seperti itu. Yang penting adalah satu, menutupi hidung dan mulut, lebih tebal, lebih baik. Jangan lupa tentu setelah digunakan dicuci. Iya. Kalau tadi masker bedah itu hanya bertahan 8 jam atau setelah 8 jam kemudian harus dibuang. Kalau sudah basah harus lebih cepat lagi dibuangnya. Betul, gitu ya, kalau Dok, ya. sudah Nah, kotor, kalau masker kain, Dok, berapa lama ketahanannya? Sebetulnya sama, dirasakan kalau memang pasti dia karena dia tidak ada lapisan absorben, tidak ada lapisan water resistant, tentu akan lebih terasa dia kalau sudah mulai lembab, mulai basah, cepat diganti. Ya, jadi setiap hari harus dicuci ya, Dok, ya? Dicuci, jangan setiap hari, bahkan kalau memang kita pakainya cukup lama, rata-rata itu pemakaian masker itu adalah 4-8 jam sebetulnya. Setelah lebih dari 4-8 jam itu pasti sudah lembab dia, pasti sudah terasa tidak nyaman. Bahkan kadang-kadang malah membuat si serabut-serabutnya itu mulai keluar, bisa bikin hidung malah gatal. Ya, nanti yang ada malah bersin, kalau kita bersin malah lebih jauh lagi si air liur kita atau droplet kita bisa terbang. Secara umum kalau kita berbincang-bincang itu, droplet itu bisa sampai maksimal 1 meter. Makanya itu makanya panduan untuk 1 meter, social distancing kan 1 meter. Tapi kalau kita bersin atau batuk dengan sangat kuat, itu bahkan ada bisa sampai 6 meter dia terbangnya. Saya juga paranoid, Dok, kalau pergi ke swalayan atau supermarket tiba-tiba ada yang bersin. Ya, betul, makanya. Ya, mendadak langsung seperti ingin hindar gitu. Betul. Nah, itulah manfaat dari masker kain. Karena kalau ada dia akan terhalang. Si hentakan, si hembusannya akan tertahan. Jadi masker kain tetap berguna untuk di masyarakat. Tapi kalau untuk di rumah sakit, untuk tenaga medis, kita sangat butuh masker bedah dan masker N95. Makanya kalau memang ada berlebih, simpanlah buat tenaga medis kita. Oke, baik. Seperti itu. Oke, baik. Dan tentunya alat pelindung diri juga sangat banyak jenisnya ya, Dok, ya? Betul. Jangan dulu dijelaskan, Dok, kita harus break terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Dokter kita akan kembali selepas jeda. Terima kasih Anda masih menyaksikan Dokter Kita TVRI Jawa Barat. Pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, tema kita pada pagi hari ini yaitu pencegahan melalui alat pelindung diri. Bersama dengan Dr. Riyadi, spesialis anak konsultan magister kesehatan dari Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dan kembali kami undang Anda untuk berinteraksi bersama kami di dua line telepon kami, 5406677 atau di 02254088877 bagi Anda yang berada di luar Bandung. Anda juga dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp di nomor 081230313122. Kembali, Dok, kita berbincang mengenai alat pelindung diri. Tadi dokter sudah menjelaskan definisinya, kemudian jenis masker apa saja, berapa lama ketahanan masker tersebut, dan tentunya untuk para pemirsa di rumah yang biasa menggunakan masker bedah, ingat pemirsa, hanya 8 jam ketahanannya ya, Dok, ya. Dan untuk yang biasa menggunakan masker kain, usahakan cari masker atau bahan yang agak tebal agar apabila kita mengeluarkan droplet ataupun orang lain mengeluarkan droplet tidak akan terpapar begitu ya, Dok, ya. Terutama untuk diri kita. Betul. Tertahan di maskernya. Dan pastikan dicuci setiap hari atau setelah pemakaian langsung dicuci ya, Dok, ya? Betul, dicuci ya. Yang penting karena nanti kalau
dinantikan takut lupa ya. Baik, dokter sebelum kita membahas lebih lanjut, kita terima dulu penelpon yang masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana? Biasa Pak Herlan teh di Bandung Barat. Mangga, Bapak pertanyaannya. Ini ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Dokter. Bagaimana di dunia medis atau dinas kesehatan sudah ada bocoran bahwa COVID-19 ini akan berakhir karena di negaranya di Cina ini kan sudah steril. Begitupun di negara-negara belahan dunia seperti Eropa dan Amerika. Ada sanksi apa bagi pelayanan publik, kan sekolah dunia pendidikan ini dialihkan, begitupun juga pelayanan publik, tapi ini pelayanan masyarakat di bidang ekonomi, seperti pusat perbelanjaan, ya sarana transportasi darat maupun udara, banyak masyarakat itu mengeluhkan tidak bisa membeli masker. Atur nuhun teh. Itu Mangga, ya. mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Erlan dari Ya. KBB Kabupaten Bandung Barat. Mangga, dokter Baik, mungkin oke. lebih dari segi kedokteran mungkin ya. Ya. Kira-kira akan berapa lama wabah ini, Betul. Dok? Jadi kalau kita lihat ya sebetulnya di Cina itu kalau kita lihat sejarahnya mereka kasus pertama yang dilaporkan itu Desember. Dan baru mulai mereka buka kembali di daerah asalnya sana ya Wuhan itu Ya. baru bulan ini. Kalau kita lihat berapa lama tuh berarti Januari, Februari, Maret, April, hampir 3 bulan lebih ya. Ya. Sementara di Indonesia ini kasus pertama yang kita tahu itu 2 Maret ya. 2 Maret yang pertama yang penularan dari Itu yang diketahui pertama ya, Dok ya? pertama 2 Maret dan mulai ditetapkan sebagai bencana nasional itu adalah 14 Maret. Jadi kalau kita lihat ini baru mulai dan memang bagaimana supaya wabah ini, pandemi ini bisa terkontrol, tentu perilaku kita, perilaku masyarakat kita harus mau mengikuti panduan-panduan yang ada. Yang paling penting karena ini adalah virus, tentu mencegah supaya dia tidak punya cara untuk melanjutkan transmisi. Makanya itu yang diudung-udungkan sekarang. Hand hygiene, social distancing, pergunakan masker untuk mencegah supaya dia tidak ada lagi kasus baru. Nah, beberapa model matematika yang kita lihat ya, jadi banyak sekarang semua sudah berpartisipasi tidak hanya dari bidang medis, bahkan dari bidang non medis juga menghitung kalau kita bisa melakukan kontrol, bisa menghindari penyebaran lebih lanjut dengan apa? Yaitu peran kita tenaga medis mengobati, tapi sebenarnya yang paling berperan itu adalah masyarakat. Masyarakat harus memiliki kemauan untuk mau berkorban lah istilahnya ya, berkorban untuk ya pasti masalah ekonomi dan lain-lain pasti terganggu. Tapi kalau kita tidak mau berkorban untuk mematuhi ini akan memanjang karena dikatakan kalau kita bisa melakukan intervensi dengan baik, diharapkan itu bulan Juni bisa turun sudah masuk ke dalam fase rendah. Itu yang diharapkan. Tapi kalau kita tidak bisa melakukan, tidak mau mencegah ini berlanjut, beberapa hitungan matematika yang dilakukan bahkan bisa sampai September dikatakan. Dan jumlahnya akan sangat meningkat. Sekarang kalau kita lihat penambahan itu sehari itu sekitar 200-300 kasus baru. Kalau kita tidak bisa melakukan pencegahan, itu penambahan hariannya bisa sampai ribuan, bahkan puluhan ribu. Kalau kita tidak bisa melakukan pencegahan, makanya kalau kita lihat beberapa wilayah seperti di DKI Jakarta mereka sudah melakukan PSBB ya? PSBB. Betul. Kemudian kalau kita lihat Jawa Barat juga beberapa berencana Bodebek ya? melakukan, Bodebek ya? karena kalau kita lihat sebetulnya di Jawa Barat ini sudah ada 7 wilayah yang dianggap transmisi lokal, sudah ada transmisi antar penduduknya, bukan dibawa dari luar. Kalau kita Kota Bandung termasuk daerah dengan transmisi lokal. Nah, Kabupaten Bandung Barat belum tuh. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Makanya sekarang kuncinya adalah karena memang ini virus, untuk mengobatinya itu adalah kita suportif, istilahnya kalau panas kita kasih obat panas, obat-obatan yang diberikan juga. Sejauh ini juga suportif. pengobatannya hanya itu ya, Dok ya? Suportif, obat-obatan yang memang banyak beredar seperti hidroksikloroquine, obat-obatan yang dari Jepang dan dari Cina diberikan, itu semua memodulasi imunitas kita supaya daya tahan tubuh kita lebih baik. Jadi secara umum memang
virus ini sebenarnya kalau daya tahan tubuh kita baik, imunitas kita baik, kita bisa mengatasinya. Nah, permasalahannya memang seringnya terkena pada orang-orang yang sudah berumur dan dengan sudah memiliki penyakit lain sebelum dia terkena seperti darah tinggi dan lain-lain. Makanya ada penyakit penyerta begitu. Penyakit penyerta, oleh sebab itu makanya ini nih peran kita sekarang yang bisa kita lakukan. Walaupun kita masyarakat misalnya tidak bisa mengobati, tapi berperanlah sesuai dengan kemampuan kita. Apa? Mudah. Jangan kemana-mana, di rumah. Jika terpaksa harus keluar, gunakan alat pelindung diri. Rajin cuci tangan ya, Rajin Dok ya. cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Kalau masker bedah sulit, memang sulit. Kami aja tenaga medis kesulitan. Bukan karena dananya tidak ada. Memang produsennya yang memang kebutuhan di dunia ini kalau kita lihat sampai 80 juta per bulannya, tentu sangat sulit memenuhi itu. Nah, simpanlah kalau memang punya masker bedah, masker medis, berikanlah buat tenaga medis kita. Karena sudah jelas mereka berkontak dengan pasien yang memang terinfeksi coronavirus 19 ini. Kalau kita di lingkungan belum tentu. Nah, tapi kalau kita gunakan masker kain, semua menggunakan masker kain, kita akan melindungi orang lain dari kemungkinan terpapar oleh droplet, air liur, atau bersin kita. Baik, ini banyak sekali pesan WhatsApp yang masuk, Dok. Nanti kita akan coba bacakan satu persatu. Kembali kami informasikan kepada Anda pemirsa bahwa nomor WhatsApp yang kami share di layar televisi Anda adalah hanya untuk menerima pesan teks saja, tidak menerima telepon. Jika Anda ingin berinteraksi, Anda dapat menghubungi kami di 5406677 atau di 022 5408877. Terima kasih. Baik, Dokter, kembali ini kita bahas WhatsApp yang masuk bertanya tentang hand sanitizer, Dok, ya. Hand sanitizer yang beralkohol baik untuk tangan itu seperti apa, Dok? Dan apakah alkohol itu sehat atau tidak, Dok, untuk tangan? Gitu. Ya, baik. Jadi yang sampai saat ini terbukti sudah diuji minimal kandungan etanol atau alkoholnya adalah 60%. Jadi kalau memang mau memberi hand sanitizer atau kan kita cuci tangan itu ada dua ya, berbasis dasar alkohol dan menggunakan air dan sabun. Kalau kita mau menggunakan yang berbasis dasar alkohol, carilah yang minimal kandungannya etanolnya, alkoholnya adalah 60%. Jika dia 60% itu terbukti bisa membunuh si virus ini. Kalau kurang dari situ tidak. Bahkan kadang-kadang malah hanya melapisi lapisan tangan kita, si virusnya bisa hidup di balik lapisan tersebut. Malah kita menjaga dia di dalam tangan kita. Jadi jangan. Kemudian yang baik seperti apa? Tentu memang alkohol ini membuat tangan kita menjadi kering. Itu harus diingat. Kadang-kadang kalau kita terlalu sering dan tidak ada indikasi, tapi sebentar-sebentar membersihkan tangan kita dengan alkohol, malah menjadi kering. Kemungkinan terjadi luka yang kecil-kecil di tangan kita karena terlalu kering, itu malah risiko. Karena sebenarnya kulit itu adalah barrier alamiah. Kalau selama kulit tubuh kita itu intak, tidak ada luka, virus itu tidak bisa masuk. Lain lagi ceritanya kalau virus itu menempel di tangan kita, kemudian kita memegang mata, hidung, mulut, nah pindahnya lewat itu. Si virusnya pindah melalui tangan kita. Tapi kalau tangan kitanya sendiri, asalkan kulitnya intak, tidak ada luka, dia tidak bisa masuk ke dalam tubuh. Makanya cuci tangan pun harus ada indikasi. Kalau memang kita habis memegang permukaan, handle pintu handle misalnya. pintu, itu benar cuci tangan. Tapi kalau cuma diem saja, tangan kita tidak memegang apa-apa, tidak perlu setiap 30 detik, 1 menit disemprot, terus dilakukan. Lama-lama malah lecet. Insecure dong. Itu, maksudnya mah mencegah lebih baik daripada mengobati. Tapi malah merisikokan tangan kita terjadi lecet. Kalau lecet, terbuka, bisa iritasi juga ya, Dok? Iritasi bisa masuk. Makanya kalau hand strap yang cukup baik, dia ada emoliennya juga, ada pelembab. Biasanya mengandung aloe vera. Begitu. Ya, tapi secara umum kalau untuk virusnya tersendiri, carilah yang minimal 60%. Rata-rata sih kalau memang yang antiseptik yang beredar dan memang untuk tangan itu 70%-an. Tapi 60% ke atas sudah bisa digunakan. Pure alkohol saja tanpa pelembab bisa, Dok, ya? Bisa. Tapi mungkin efeknya ke tangan jadi tidak lembut. Kering, betul. Tapi kalau memang tidak ada, pakai itu saja tidak apa-apa. Karena kan fungsi utamanya memang untuk membunuh si virusnya. Tapi kalau memang tangan kita sensitif, carilah yang disertai dengan pelembab. Dan kalau untuk kulit tidak masalah. Alkohol itu akan berbahaya kalau terhirup masuk ke dalam tubuh kita. Makanya itu tadi jangan berlebihan menggunakannya juga. Kalau nanti ada luka yang terbuka, terpapar oleh alkohol terus-menerus juga tidak terlalu baik seperti itu. Mungkin. Oke, baik. Ini banyak juga yang bertanya, Dok. Kembali ada beberapa pertanyaan terkait dengan gejalanya. Dokter boleh dijelaskan tidak
gejalanya apa sih terkena coronavirus itu? Nah, mungkin bisa sedikit diedukasi ke masyarakat juga yang kurang tahu terkait dengan ciri-ciri spesifik seseorang terkena COVID-19. Ya, baik. Jadi kalau memang secara umum karena dia memang severe acute respiratory syndrome yang disebabkan oleh coronavirus 2 ya dibilangnya. Sebetulnya kalau coronavirus ini sebenarnya bukan virus baru, coronavirus. Dulu kita mungkin ingat ada MERS-CoV, Middle East, ada SARS dulu. Nah, itu dari tahun 1937-an tuh sudah ada coronavirus. Cuma ini dibilangnya SARS-CoV-2 atau dibilangnya sekarang COVID-19. Sejak Februari ya ditetapkan sebagai COVID-19. Dia gejalanya awal-awal itu bisa menyerupai flu sebetulnya, karena memang virus gejalanya. Jadi Flu-like itu ya? Ya, betul, influenza-like illness seperti itu. Jadi gejalanya seperti itu. Memang ada beberapa yang berbeda. Perbedaannya kalau dari flu itu memang dia ini masa inkubasi atau masa mulai dari masuk sampai timbul gejala itu lebih lama. Kalau influenza biasa 3-5 hari sudah mulai muncul gejala. Kalau ini bisa sampai 14 hari. Nah, ini lebih berbahaya. Kenapa? Karena selama 14 hari itu orang tersebut bisa tidak bergejala, tapi virusnya sudah ada di saluran nafas dia. Jadi dia bisa menularkan kemana-mana. Nah, itulah sebetulnya. Kalau gejala secara umum memang bisa demam, batuknya biasanya batuk kering, bisa disertai pilek, bisa disertai nyeri-nyeri badan, sakit kepala, bisa. Nanti kalau dia makin berlanjut, keluhannya bisa disertai sesak. Nah, gejalanya sebetulnya seperti itu. Permasalahannya adalah perbedaannya dia dengan flu biasa. Memang kalau terkena pada orang-orang dengan komorbid, udah ada gejala udah ada penyakit kronis sebelumnya, penyakit penyerta sebelumnya, dia lebih berat, kemungkinan terjadi sesaknya lebih mungkin, dan perjalanan penyakitnya lebih lama daripada flu biasa, sehingga yaitu sulit mengontrol dibandingkan flu biasa penyebarannya seperti itu. Jadi gitu. Makanya jadi kalau kita merasa ada nggak enak-enak badan, nyeri menelan, batuk pilek, pakai masker, periksakan diri Anda. Apalagi kalau Anda baru bepergian ke daerah-daerah yang memang terdapat transmisi lokal. Di Jakarta, kan sekarang kalau kita lihat sudah data terakhir dari bulan kemarin itu sudah 24 provinsi yang melaporkan ada kasus coronavirus ini. Mungkin sekarang sudah lebih bertambah seperti itu. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang sama. Saya simpulkan saja, kurang lebihnya adalah bagaimana standar alat pelindung diri bagi masyarakat, Dok? Ya, baik. Jadi standarnya adalah satu kesatuan ya. Hand hygiene, kebersihan tangan, jaga jarak, stay at home. Kalau perlu gunakan APD yang sesuai. Ya, APD untuk masyarakat umum. Untuk masyarakat, jika Anda batuk, pilek, dan memiliki masker bedah, pakai masker bedah. Kalau Anda batuk pilek. Tapi jika tidak tersedia, gunakan masker kain. Masker kain tetap lebih berguna dibandingkan tidak menggunakan apa-apa. Tapi ingat sekali lagi, bukan menjadi pembenaran menggunakan masker, kita jadi bisa keluar rumah. Itu yang penting. Himbauan terbaru dari WHO yang terbaru sekali adalah kita setiap kali keluar rumah harus menggunakan masker, Dok. Ya? Betul. Ini apakah ada hubungannya dengan berkembang pesatnya virus tersebut atau bagaimana, Dok? Ya, jadi kenapa seperti itu? Karena kalau kita lihat infeksi itu, bagaimana infeksi itu bisa terjadi? Satu, harus ada orang yang membawa penyakit, harus ada orang yang rentan, harus ada tempat buat masuk virus tersebut, harus ada tempat keluar dari virus tersebut untuk menularkan kepada orang lain. Kalau kita bisa putus salah satu rantai penularan, tidak jadi tuh infeksinya. Makanya masker ini adalah salah satu cara kita memutus rantai penularan daripada virus ini. Jadi pergunakan masker seperti itu. Baik dokter, kembali kita ke alat pelindung diri. Jenis-jenisnya nih, Dok nih. Mungkin bisa dijelaskan juga kepada pemirsa sebenarnya APD ini jenis-jenisnya ada berapa dan apa saja? Baik, jadi kalau alat pelindung diri secara umum, secara lengkap itu ada beberapa. Tentu fungsinya semua adalah untuk menutup mukosa kulit kita, menutup permukaan kulit kita. Tadi kan prinsipnya untuk sebagai barrier penghalang. Dari boleh mungkin Dok dideskripsikan dari ujung rambut sampai ujung jadi kaki. Berarti, untuk tenaga medis saja dulu. Betul. Jadi yang pertama tentu masker. Yang kedua itu ada Google atau kacamata pelindung. Tapi kacamata pelindungnya menutupi daerah mata, jadi melekat erat. Jadi supaya tidak ada
kalau sampai ada droplet atau aerosol, aerosol itu adalah droplet yang ukurannya lebih kecil lagi di bawah 0,3 mikron, tidak masuk ke mata. Ada gaun, kita bilangnya gaun, jadi dia menutupi mulai dari leher sampai, kita harapkan gaun itu minimal sampai 3/4 kaki ya. Gaun. Ada coverall, kita bilang kalau coverall itu untuk menutupi semua sampai leher kita tertutup, kepala tertutup, rambut tertutup. Kemudian ada penutup rambut, penutup kepala. Ada boot, ada cover shoes atau pelindung daripada sepatu kita kalau kita tidak pakai boot. Dan masker. Masker ada masker bedah, masker N95, kemudian ada masker kain, tapi kalau untuk medis kita tidak pakai. Kemudian ada sarung tangan. Sarung tangannya ada sarung tangan yang tidak steril, ada sarung tangan steril. Kemudian yang terakhir itu adalah face shield. Jadi dia untuk melapisi lagi setelah kita sudah pakai Google atau kacamata, sudah pakai masker, kita pakai lagi face shield. Supaya apa? Supaya tidak ada lapisan dari wajah kita yang masih belum tertutup itu terkena cipratan. Maksudnya apa? Bukan berarti kalau dia terkena di pipi terus menyerap ke dalam, tidak. Tapi takutnya pada saat kita memegang wajah kita saat membuka, nah pindah tuh si virus ke tangan. Dari tangan, megang mata, hidung, mulut, masuk deh seperti itu. Jadi secara umum itu jenis-jenis daripada alat pelindung diri. Jadi kalau memang sampai sepatu boot ya, sepatu boot, sampai bajunya, sampai ada bajunya hazmat ya, Dok? Bajunya hazmat atau coverall, dan itu setelah pakai yang coverall yang menutupi semua, kita masih melapisi lagi dengan apron namanya. Apron itu mungkin kalau di umum tuh kayak celemek ya, celemek tapi dia tahan air. Jadi takutnya kalau ada cipratan masuk ke situ seperti itu. Secara umum memang kita harapkan kalau baju-baju yang menutupi tubuh itu kita harapkan dia memang tahan air. Air buat apa ya? Itu kalau droplet itu kan cairan. Jadi supaya tidak menyentuh ke kulit kita. Ya. Seperti itu. Saat ini kan sudah banyak, Dok, masyarakat yang memang menyumbangkan begitu ya, menjahitkan hazmat begitu. Tentunya itu ada standarnya. Menurut dokter sendiri yang sesuai dengan standar medis itu seperti apa? Ya, betul. Jadi sebetulnya kalau alat pelindung diri itu seharusnya sih tersertifikasi. Khusus untuk hazmatnya ya? Semua alat medis itu termasuk baju itu harusnya tersertifikasi. Jadi sebenarnya dari Kemkes itu ada di websitenya dia http://info-alkes.kemkes.go.id. Di situ tuh kita bisa lihat sebenarnya produsen mana yang memang sudah tersertifikasi baik dalam ataupun luar negeri untuk membuat APD. Tapi sekarang dengan memang short supply, kita kekurangan supply, memang banyak perusahaan-perusahaan konveksi ya mungkin yang membuat. Nah, biasanya kalau yang seperti itu karena memang prinsipnya tadi menghalangi tubuh atau mukosa kita dari paparan zat cair, terutama kalau baju, biasanya kita akan tes dengan menggunakan cairan, apakah dia tembus atau tidak dengan cairan. Seperti itu. Kita harapkan itu. Jadi prinsipnya dia harus menutupi seluruh tubuh kita, tidak mudah robek, tidak ada celah yang bisa dimasuki, tahan air, kemudian tidak terlalu berat, karena prinsip APD juga tidak boleh terlalu berat, karena nanti kalau terlalu berat menyebabkan pemakainya tadi pergerakan sulit, tidak nyaman, mudah lelah, malah kondisi tubuhnya turun, akan lebih mudah dia untuk terkena penyakit karena daya tahan tubuh dia akan terganggu. Nah, seperti itu prinsipnya memang seperti itu. Jadi biasanya kalaupun ada sumbangan, biasanya kita berterima kasih sekali, sekarang banyak sekali dari unsur-unsur masyarakat yang menyumbang kepada kita juga. Biasanya kita akan uji secara manual dengan apakah ada kebocoran atau tidak dengan cipratan daripada air, seperti itu. Belakangan juga banyak berita, Dok, tentang penggunaan jas hujan sebagai pengganti hazmat begitu ya, karena memang sudah minim sekali APD tersebut di beberapa rumah sakit rujukan gitu. Nah, ini jas hujan juga efektif, Dok, karena yang menggunakannya dokter dan perawat loh, Dok. Iya, betul. Jadi kalau secara prinsip memang jas hujan itu tahan air. Nah, makanya kita tes, cuma hati-hati karena bahan jas hujan ini bahannya polyester ya, jadi lebih memang rapat, rigid, untuk air dia tahan, tapi jadi lebih lembab badan kita kalau menggunakan. Bahkan lebih panas dia. Makanya kalau seperti itu hati-hati, kalau memang sudah lembab sekali, sudah terasa tidak nyaman sekali, harus lebih cepat untuk diganti, karena standar untuk APD yang memang dari standar medis itu dia tidak sirkulasinya tidak serapat, tapi tahan air, tapi sirkulasinya cukup baik. Jadi
bisa cukup nyaman buat tenaga medis. Tapi kalau menggunakan jas hujan tidak dilarang, asalkan dia itu tadi memenuhi prinsip tertutup semua, tahan air, cuma harus lebih sering dievaluasi. Kalau memang sudah tidak nyaman, sulit untuk bernafas ya, atau badan kita memang berkeringat sekali, pertimbangkan untuk lebih cepat diganti. Oke, berbicara masalah diganti nih dok ya, saya jadi penasaran dengan bagaimana standarisasi menurut medis begitu, penggunaan dan juga cara melepas APD itu sendiri, baik untuk masyarakat maupun untuk tenaga medis. Betul, kalau makanya tadi penting ya kalau kita lihat, jadi sebenarnya salah satu faktor risiko tertinggi tenaga medis ini bisa terpapar oleh penyakitnya itu justru pada saat pelepasan. Nah seperti itu, jadi memang standar pelepasan memang ada step-step yang harus kita lakukan. Bahkan kalau kita merawat pasien yang COVID langsung di ruangan yang memang kita bilang zona merah, yang memang merawat pasien-pasien yang berat, yang risiko untuk kita lakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan aerosol, itu sarung tangannya aja 2 lapis kita pakai. Jadi setelah kita melepaskan sarung tangan yang pertama, itu kita akan mulai lepasnya mulai dari bagian atas, kemudian setelah itu kita lepaskan juga yang gaun semua. Setelah melepaskan gaun semua, baru kita melepaskan bagian dalam. Jadi prinsipnya memang kotor dengan kotor, bersih dengan bersih. Jadi memang, dan terutama kalau melepaskan masker, tadi ingat, jangan memegang, bukan hanya masker sih, semua alat medis itu yang bagian depan ini, kan bagian depan ini yang bakal terpapar oleh virus atau penyakit. Jadi jangan memegang bagian depan. Nah, kita pasti melepas itu dari bagian belakang. Dan kalau memang yang menggunakan pengait, pengaitnya yang kita pegang, bukan bagian depannya. Makanya juga kalau bajunya, kita harapkan kita bukanya itu dari bagian belakang seperti itu. Dan jangan lupa setelah dilepaskan, langsung dibuangnya itu ke tempat, ada tempat pembuangan medis. Jadi dibuangnya ke tempat medis yang tertutup, membukanya itu dengan diinjak, bukan dibuka dengan tangan, dan langsung ditutup setelah masuk semua. Seperti itu. Karena itu kadang-kadang kalau kita tidak menyediakan tempat pembuangan daripada APD-nya, atau tempat menaruh, kan ada beberapa juga yang memang bisa kita reuse ya, digunakan kembali seperti face shield, Google itu bisa. Tapi kalau kayak handscoon, itu langsung kita buang. Nah kalau yang langsung dibuang itu, sediakan tempatnya. Sampah medis biasanya kita berikan plastik warna kuning, biar secara internasional udah tahu kalau sampah medis itu plastiknya kuning. Buang segera, jangan sampai ditaruh di mana-mana karena itu faktor risiko seperti itu. Jadi harus disediakan ruangan khusus untuk melepas alat pelindung diri, dan jangan lupa kembali lagi cuci tangan. Harus lakukan hand hygiene. Tetap ya gitu. Itu cuci tangan adalah nomor 1. Betul, karena sumbernya hand sanitizer gitu ya dok ya. Ya, tapi biasanya kalau kita menggunakan alat pelindung diri yang lengkap seperti itu, kita akan cuci tangan dengan air mengalir. Nah, prinsipnya memang menggunakan berbasis dasar alkohol itu kalau tangan kita tidak kotor, tidak terciprat, itu kita bisa menggunakan. Tapi kalau memang terasa tangan kita kotor, apalagi terlihat memang ada kotoran, itu jangan menggunakan berbasis dasar alkohol, tapi menggunakan air mengalir dan sabun. Oke, baik dokter, kembali kita akan baca pertanyaan di WhatsApp. Assalamualaikum dok. Banyak yang meninggal, kenapa pakai bungkus plastik dok jenazahnya? Apakah menular? Ya, jadi begini, memang itu adalah standar standar untuk penanganan jenazah dari pasien yang terkena penyakit menular. Itu adalah standar, karena memang kalau kita tahu ya, kalau tubuh kita ini kan ada lubang-lubang ya, lubang-lubang memang yang kalau standar secara Islam kan kita tutup ya, itu sih lubang-lubangnya memang masih mungkin mengeluarkan cairan. Secara umum memang untuk COVID ini karena penyakitnya tergolong baru, memang masih terus dalam penelitian berapa lama sih dia bisa hidup di orang yang sudah meninggal. Secara umum virus itu dia memerlukan sel hidup atau media hidup untuk dapat tetap hidup. Jadi sebetulnya perlu host atau orang yang hidup untuk dapat bereplikasi sebetulnya. Tapi untuk COVID ini memang masih dalam penelitian terus karena kasusnya baru. Jadi kita menghindari risiko, terutama kalau ada cairan-cairan tubuh yang masih mungkin keluar. Kan kalau kita meninggal tuh nggak langsung tiba-tiba clean begitu ya, berhenti semua. Kalau ada darah juga kadang-kadang masih bisa ada yang mengalir, keluar ya. Betul, masih ada cairan tubuh yang bisa keluar. Nah, baik, kita itu kita pakai ya. Kita terima dulu penelpon yang masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana? Ibu Upit. Di mana ibu? Lembang. Mangga ibu pertanyaannya.
Ini dok mau nanya, Ya. tadi kan sudah saya menyimak sejak awal begitu dokter menjelaskan mengenai APD. Nah ini yang mau saya tanyakan mengenai ramuan-ramuan yang biasa diminum begitu dok. Apakah betul itu ada khasiatnya? Seperti kunyit, kemudian ada temulawak dan lain-lain. Nah itu bagaimana dok kalau dari sisi medis? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu pertanyaannya. Dengan Bu siapa tadi? Empon dok, Iya. empon ini gimana dok? Baik, oke. Apakah itu memang ada khasiatnya untuk menangkal virus corona? Ya, baik. Jadi memang Bagaimana? sebetulnya kalau secara medis itu yang penting adalah virus ini daya tahan tubuh yang baik. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk ramuan-ramuan ini ya memang karena dia sebetulnya hitungannya adalah obat-obat tradisional ini tidak dalam hitungan sebagai obat medis. Jadi kajiannya kan kalau kita lihat tidak lewat Badan POM seperti itu. Jadi apakah berkhasiat atau tidak sulit kita jawabnya seperti itu ya. Kalau kita lihat memang di Indonesia ini ramuan tradisional banyak sekali. Apakah berguna atau tidak? Uji klinisnya memang sangat sedikit sekali kalau ramuan tradisional ini. Jadi memang sulit untuk dijawab. Tapi prinsipnya adalah semua yang memang membuat badan kita menjadi lebih segar, membuat badan kita lebih baik ya. Jadi makanya kalau kita lihat sebetulnya perilaku hidup bersih dan sehat itu adalah salah satu cara menangkal virus corona ini. Bukan dengan minum, dengan berolahraga saja itu sudah bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita seperti itu. Jadi kalau secara prinsip selama tidak ada efek negatif bagi penggunanya, silahkan saja digunakan. Mungkin tujuannya untuk pencegahan barangkali dok. Ya, tapi kalau untuk secara umum yang sudah banyak diteliti, kalau untuk obat-obatan tradisional itu belum ada bukti secara ilmiahnya. Tapi kalau memang tidak ada efek yang tidak baik buat tubuh kita, kita mengkonsumsi sesuatu kan tidak ada masalah sebetulnya. Tapi secara umum obat-obatan yang ada adalah obat yang sudah diteliti pun secara medis adalah obat-obatan suportif semua yang membantu supaya daya tahan tubuh kita menjadi baik supaya bisa melawan si virus tersebut. Nah, kalau untuk obat-obat tradisional ini ya memang belum banyak penelitiannya, belum ada ya seperti itu. Tapi itu tadi prinsipnya semua yang bisa membuat badan kita terasa lebih baik, bahkan dengan makan dan minum yang cukup saja itu bisa membantu badan kita lebih baik tentunya seperti itu. Jadi memang secara ilmiahnya belum ada penelitian yang mengatakan penggunaan obat-obat tradisional ini bisa membantu. Tapi secara prinsip, secara umum, sesuatu yang memang meningkatkan rasa nyaman, meningkatkan daya tahan tubuh kita yang memang baik buat tubuh kita tentu tidak dilarang. Seperti itu. Sejauh itu membuat imunitas kita menjadi prima. Ya, dan tidak ada efek yang tidak baik. Kadang-kadang misalnya dipaksa makan kunyit anak kita malah jadi karena nggak suka muntah-muntah, ya tentu jangan seperti itu. Kalau secara prinsip tidak ada efek yang negatif, walaupun misalnya tidak ada manfaatnya, silahkan saja seperti itu. Oke, baik. Kembali kita pertanyaan dari WhatsApp, dok. Ini pertanyaannya mengenai seorang ibu hamil yang ODP, apakah juga dapat menularkan terhadap janinnya, dok? Ya, baik. Jadi memang kalau kita lihat data-data yang banyak kita dapatkan ini memang yang kasusnya banyak itu adalah dari China dan Italia. Sampai saat ini belum ada bukti yang menyatakan bahwa penularan virus corona ini, COVID-19 ini bisa melalui plasenta atau ditularkan dari ibu ke janinnya di dalam perut. Tidak. Tapi risikonya justru mungkin terjadi pada saat bayi ini dilahirkan. Kalau dia melewati jalan lahir, atau kalau dia misalnya dioperasi melewati perut dan terpapar oleh darah, ketuban. Kalau untuk plasenta tidak terbukti ya. ASI pun sampai saat ini tidak terbukti ada virus tersebut di dalam ASI sampai saat ini. Tapi risiko dia, si bayi itu justru lebih berisiko tertular justru pada saat proses dia dilahirkan, atau justru setelah bayi ini lahir terpapar oleh keringat, terpapar oleh droplet atau cairan daripada batuk pilek daripada si ibu gitu. Jadi sampai saat ini kalau transmisi secara vertikal, kita bilang vertikal itu maksudnya dari ibu langsung ke janin,
itu tidak ada, sampai saat ini tidak terbukti ada. Tapi penularan horizontal, maksudnya kayak saya nih misalnya batuk, saya bisa menularkan Mbak Dahlia. Nah, seperti itu ibunya itu bisa menularkan ke bayinya justru setelah bayi ini lahir, setelah bayi ini keluar dari perut si ibunya. Itu yang mungkin bisa. Oke, dokter kebetulan kan dokter spesialis anak ya dok ya. Sedikit juga ya dok ya, anak-anak mungkin yang terpapar virus COVID-19 ini. Untungnya betul sampai saat ini memang kalau kita lihat gejala kalau pada anak itu satu, kalau dia sampai terinfeksi pun gejalanya biasa ringan. Yang kedua memang kasusnya tidak banyak. Kasus yang kita dapatkan kalau di Bandung ini pun kalau kasus yang memang positif COVID-19 itu pada anaknya itu ada keluarga langsung, keluarga inti, bisa ibunya, ayahnya, atau kakeknya yang memang serumah yang memang positif COVID-19. Jadi memang ada yang memang kontak erat, yang memang orang dewasa kontak erat yang positif. Nah itu kasus yang kami dapatkan semuanya seperti itu. Tapi kalau yang di keluarganya, di keluarga intinya yang memang kontak eratnya itu sehat, walaupun anaknya batuk pilek, diduga pada saat awal diduga orang dengan dalam pengawasan, hasilnya itu negatif semua. Jadi memang sangat perlu adanya kontak erat sepertinya kalau untuk anak ini sampai terinfeksi oleh COVID-19. Ya, baik. Gitu. Dokter, kembali kita akan membacakan pertanyaan yang masuk. Ini terkait dengan pembuatan disinfektan sendiri atau mandiri di rumah. Apakah bisa dok menggunakan pemutih pakaian? Apakah itu akurat dok dan bisa menghilangkan virus? Silahkan dok. Betul. Jadi memang sodium hypochlorite sebenarnya bleach ya, dibilangnya bleach. Merek nggak boleh disebut ya, bleach. Nah, bleach itu sodium hypochlorite yang ada di pemutih itu memang bisa digunakan. Kalau kita lihat banyak sekali sekarang panduan dari Kementerian Perindustrian untuk panduannya yang secara umum adalah 1:9. Jadi 1 bagian daripada sodium hypochlorite ditambah 9 bagian daripada air itu bisa digunakan. Jadi memang sebenarnya virus ini untuk di permukaan itu mudah membunuhnya, asalkan yaitu dibersihkan area permukaan. Jadi memang harus rajin, bisa tadi menggunakan alkohol, bisa menggunakan sodium hypochlorite, bisa menggunakan H2O2. Termasuk pembersih lantai bisa ya dok ya? Pembersih lantai yang memang mengandung sodium hypochlorite atau klorin itu bisa. Nah, bisa. Jadi sebenarnya kita bisa mensiasati ya dok ya, tidak harus alkohol saja. Betul, tidak harus, karena sekarang juga pembersih yang memang disinfektan yang khusus medis juga agak sulit sekarang kan untuk mendapatkannya. Harganya juga kadang-kadang sudah tidak rasional. Kita bisa membuatnya sendiri dan itu mungkin salah satu bentuk kontribusi kita sebagai masyarakat umum untuk memutus rantai penularan daripada COVID-19 ini. Baik dokter, kembali kita harus break terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Dokter Kita karena kami akan segera kembali usai pariwara berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dokter Kita TVRI Jawa Barat. Pemirsa, ini kita sudah memasuki segmen terakhir. Tentunya saatnya untuk Dokter Riyadi memberikan tips sehat bagi para pemirsa di rumah. Silahkan dokter. Ya, terima kasih Mbak Dahlia. Jadi prinsipnya satu ya, laksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Berolahraga teratur, makan dan beristirahat yang cukup. Tetap di rumah, ini yang paling penting, tetap di rumah, jaga supaya rantai penularannya bisa terputus, dan jika terpaksa harus meninggalkan rumah untuk keperluan yang tidak bisa ditunda, gunakan masker. Masker kita bisa melindungi orang lain, masker orang lain juga bisa melindungi kita. Jadi itu prinsipnya. Dan masker yang digunakan, masker medis untuk medis, masker kain untuk masyarakat umum. Jadi jaga diri kita untuk dapat menjaga orang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, luar biasa sekali informasinya pada pagi hari ini. Jadi jangan lupa juga untuk selalu diganti setelah 8 jam ya dok ya. Kalau masker bedah, kalau masker kain dicuci sesudah pemakaian. Setelah terasa tidak nyaman, tidak basah, sudah terasa basah, segera diganti. Oke, baik. Dan seperti dengan anjuran WHO pemirsa bahwa mulai hari ini apabila kita keluar rumah jangan lupa untuk menggunakan masker, sadar mencuci tangan setiap saat dan juga menggunakan hand sanitizer yang tadi seperti dokter ya dikatakan standarnya adalah minimal mengandung alkohol 60%. Minimal 60%, betul. Oke. Baik dokter, terima kasih sekali sudah hadir di TVRI Stasiun Jawa Barat. Dan pemirsa, untuk Anda yang telah mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp, mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum sempat kami bacakan. Terima kasih atas kebersamaan Anda
Anda bersama dokter kita di TVRI Stasiun Jawa Barat. Saya Dahlia Rineva beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Jagalah terus kesehatan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.